Ponpes Al Zaitun ini memang kembali menjadi viral baru-baru belakangan ini ketika yang pertama itu Pak Trubus ada video ketika sholat berjamaah kemudian sangat berbeda sekali dengan sholat jamaah yang biasa kita lakukan oleh kaum Islam, yaitu kemudian jaraknya renggang-renggang, bahkan ada juga wanita yang di depan. Kalau saya bayangkan dan juga saya bandingkan itu dengan beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat awam seperti itu yang dianggap mencederai agama, cukup cepat tindak lanjutnya. Tapi kalau ini saya rasa cukup berlarut-larut, Pak Trubus. Iya, saya melihat memang ini ketidakmampuan pemerintah, seperti ada sengaja membiarkan gitu, membiarkan situasi ini jadi berlarut-larut. Karena apa? Karena hampir tidak muncul kebijakan yang sebagaimana yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang lain. Gitu loh. Artinya kan banyak juga ajaran-ajaran kalau ini dikatakan sesat atau dianggap sebagai penyimpangan, penistaan agama, kan selama ini langsung ditindak dengan pasal-pasal 156A misalnya, langsung ada ujaran kebenciannya. Itu semuanya sudah dibangun gitu. Artinya pemerintah berani menindak. Kalau ini seperti macan ompong gitu. Jadi nggak punya keberanian apa-apa terhadap yang namanya Al Zaitun. Padahal itu sudah ada di situ pelanggaran termasuk di dalamnya. Kalau nanti dicatatkan ada pemimpinnya sendiri, ada bupati, ada camat, berarti kan sudah ada percobaan makar di dalam negara. Berarti ini kan bentuk seperti negara jadinya. Kenapa itu juga tidak ada penindakan apapun gitu. Jadi pembiaran ini yang berlarut-larut kemudian sampai munculnya kasus-kasus yang sifatnya kayak demo atau protes-protes dari masyarakat, ada juga yang merasa menjadi korban. Banyak tiap hari itu viral di mana-mana terkait dengan para mereka yang pernah jadi murid di situ kemudian ngoceh kemana-mana menceritakan keadaan yang di situ, tapi ya nggak ada penindakan apa-apa. Pak Trubus, kalau ini kemudian tidak ditindak selama ini, dibiarkan begitu saja, ya kan? Sebenarnya siapa yang diuntungkan? Kok sampai dibiarkan berlarut-larut seperti ini? Iya, yang diuntungkan tentu dalam hal ini Al Zaitun dan kelompoknya kan, pihak-pihak yang pokoknya ini kan ada yang istilahnya ada pihak-pihak yang di belakang ini memang sangat kuat. Siapa sebenarnya kok sampai ini kemudian tidak tersentuh kalau kita bisa bilang? Iya, kepentingan negara sendiri, karena negara kan dalam hal ini tidak mau terjadi kegaduhan, terjadi kekacauan, terjadi mungkin kerusuhan atau keonaran yang sifatnya kemudian istilahnya berbau bernuansa agama, Mbak. Jadi kelihatannya karena di Indonesia ini kan sudah menyentuh soal agama kan sensitif sekali. Jadi kelihatannya karena Al Zaitun ini kuat dalam hal jaringan, bayangkan aja dia dari rezim ke rezim itu bertahan terus, berarti kan dia punya jaringan yang begitu kuat sekali, termasuk pendanaannya, bagaimana dia mampu mengelola itu semua, ya dari mana itu uang semua itu kan semuanya jelas sekali, banyak pelanggaran yang sudah dilakukan, tapi ya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelihatan sekali pemerintah pusat nanti urusannya itu urusan Kementerian Agama. Kalau kurikulum memang perlu agama, tapi yang lainnya penelitian hari MUI sudah ada evidence base-nya, harusnya kan segera langsung ditindak, juga dibiarkan seperti itu. Pak Trubus, mungkin saya tahan di situ terlebih dahulu. Kita akan minta pandangan juga Pak Anwar Abbas dari hasil penelitian juga di tahun 2002 terlebih pada saat itu. Kalau Pak Trubus mengatakan bagaimana bisa Ponpes ini bisa bertahan dari rezim ke rezim, apakah dari hasil penelitian itu juga menyebutkan Pak Anwar Abbas apa yang membuat Ponpes ini begitu kuat kemudian tidak tersentuh sehingga dibiarkan begitu saja, bahkan rekomendasi MUI pada 2002 juga tidak didengarkan sama sekali? Ya, agak kurang jelas bagi saya, tapi begini ya, kalau kita melihat Al Zaitun ya, itu ada sekolah atau pesantren dan ada di dalamnya sebuah organisasi yang namanya NII dan KW9 itu. Jadi kalau kita dengar informasinya yang sekolah di situ itu kebanyakan adalah anak-anak yang memang orang tuanya dari NII dan KW9, tapi juga ada yang tidak dari keluarga NII dan KW9 ya. Nah, oleh karena itu mereka ini menurut saya ya, dia melaksanakan konsep taktiyah. Taktiyah itu adalah menyembunyikan jati dirinya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sistem pendidikannya, dia meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di balik itu dia juga melakukan sesuatu gitu. Karena itu dari alumni-alumninya kita juga tahu bahwa bagaimana guru-gurunya itu juga mempengaruhi mereka supaya ya bergabung dengan NII dan KW9 itu. Gitu kan. Jadi oleh karena itu menurut saya ini ada dua hal yang terpisah ya. Tapi ada hubungan berkorelasi antara sekolah dan NII dan gerakan NII gitu. Jadi sekolah pesantren Al Zaitun itu didirikan oleh orang-orang yang memang tokoh-tokoh pentolan dari NII gitu ya. Tapi mereka juga menjadikan santri-santri itu sebagai tameng gitu ya, untuk menyembunyikan jati dirinya sebenarnya. Itu kita sebut dengan takiyah itu. Gitu. Apalagi ya
mereka punya konsep apa ya? Kalau ada orang yang tidak bergabung di dalam organisasi dia, maka mereka menganggap orang tersebut kafir. Dan mereka juga memandang bahwa era sekarang ini ya di Indonesia belum ada negara Islam. Nah, oleh karena itu ya mereka menganggap negeri ini sebagai darul harbi, darah perang ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya mereka menganggap negeri ini sebagai darul harbi, darah perang, dan orang yang tidak masuk ke dalam kelompok mereka anggap kafir ya, maka mengambil harta orang-orang kafir itu, orang yang tidak bergabung dengan NDI 9 itu ya boleh-boleh saja diambil, boleh ditampok dan dicuri gitu kan. Itu konsep itu yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama ya. Dalam ajaran agama kita disuruh untuk menghormati hak kepemilikan orang ya. Negara saja tidak boleh mencabut dan mengambil hak kepemilikan orang atau pribadi ya, kecuali kalau ada hal-hal yang memang membolehkan negara untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh kelompok Panji Gumilang ini adalah ya mereka mengambil harta individu dan harta masyarakat dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Disitulah letak bahannya. Baik, Pak UU, adakah langkah lain yang dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk selain kemudian mengundang, memanggil dari Panji Gumilang ini untuk bertemu, bertabayun pada Jumat mendatang? Adakah upayanya? Karena selama ini yang kita tahu, Pak UU, bahwa Ponpes ini begitu rapat, begitu tertutup. Bahkan ada juga sebelumnya orang dari pemerintah kemudian datang membawa surat saja tidak digubris, bahkan juga ditolak kedatangannya. Pak UU. Ya, untuk sementara ini kita lakukan tahapan itu dulu. Nanti bagaimana respon tentang surat yang diberikan. Para kiai, para ulama sudah memberikan kisi-kisi kepada pemerintah dalam rapat kemarin, tahapan yang akan dilakukan. Tetapi ini semua tetap kembali kepada Pak Gubernur. Dan juga Pak Gubernur kami yakin juga koordinasi dengan pihak MUI Pusat dan juga Kementerian Agama yang lainnya. Sehingga Pak Gubernur dalam buat sebuah keputusan, ini hasil kesepakatan bersama. Misalnya bagaimana kalau ditolak? Karena kalau saya sampaikan, apa yang diinginkan oleh para kiai dan para ulama kemarin di saat rapat, wah sangat luar biasa. Gitu. Tapi kan pemerintah di sini harus berada di tengah-tengah, harus bijaksana, seperti itu. Dan juga harapan kami tetap saya menguatkan pada masyarakat, kalau boleh, tidak usah penggerahan massa dan yang lainnya. Percayakanlah kepada kami pemerintah, insya Allah dalam hal ini dan saat ini kepemimpinan Pak Gubernur tentang Al-Zaitun, insya Allah akan selesai dan terang benderang semuanya. Jangan sampai tadi saya lihat yang demo Allahu Akbar, takbir. Yang di demo juga Allahu Akbar, takbir. Kok dua-duanya takbir kan seperti itu bagaimana gitu kan. Oleh karena itu harapan tidaklah terjadi demo-demo yang akan dilaksanakan seperti hari Jumat besok katanya kan seperti itu. Kemarin tadi juga saya kan ke Al-Zaitun, bertemu dengan Pak Sekda, ke Al-Zaitun, ke Indramayu, bertemu dengan Pak Sekda dan yang lainnya. Ya, informasi-informasi yang kami terima, saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Sebagai bahan pertimbangan, Pak Gubernur membuat sebuah keputusan. Tapi memang sebegitunya ya Pak ya, sebegitu tertutupnya ya Pak, sehingga kemudian mungkin ada dari Baskesbang yang kita tahu, dari Pemprov Jabar juga bahkan datang ke sana, bahkan mendapatkan amarah. Adakah kemudian mungkin dari pihak Indramayunya sendiri untuk datang ke sana tapi tidak bisa mendapatkan keterangan apapun? Sebegitu eksklusifnya ya Pak? Saya tidak bisa menyimpulkan semacam itu karena waktu saya ke sana terima tanpa ada janji jadwal sebelumnya seperti kita biasa bertamu biasa seperti itu. Cuma mungkin ya ada karakter Syekh Panji Gumilang yang seperti itu, gayanya kelihatannya seperti itu menurut saya gitu kan. Karena saya kan sering ketemu dengan berbagai macam orang, apalagi saya sebagai politisi sering bertemu dengan lawan politik, sering bertemu dengan teman dan yang lainnya. Sedikit memahami, jadi ada gaya tersendiri Pak Syekh Panji Gumilang ini dalam bertemu dengan tamu dan mengeluarkan fatwa-fatwa seperti itu. Sebelum saya jeda, tapi ini menarik Pak. Jadi Bapak sudah pernah bertemu dengan Panji Gumilangnya? Saya pernah bertemu. Bapak datang ke Al-Zaitun pada saat itu? Ya? Bapak datang ke Ponpes Al-Zaitun pada saat itu? Iya, saya datang ke Ponpes Al-Zaitun. Sebenarnya saya sudah 3 kali. Dulu dengan Pak Surya Dharma Ali, di saat kita kampanye P3 ya, karena waktu itu beliau dukung kami, partai kami P3. Kemudian juga di saat saya menjadi calon wakil gubernur.
minta dukungan. Kemudian juga kemarin saya untuk bertanya lah tentang yang viral-viral dan segala macam seperti itu. Beliau menjawab kepada saya, tapi jawaban kami tidak usah di publik di sini, tapi saya sampaikan ke Pak Gubernur, karena langkah-langkah saya juga tetap atas koordinasi dan arahan dari Pak Gubernur. Baik Pak U, nanti kita akan bahas kembali, termasuk juga nanti kita bahkan keterangan dari Pak Anwar Abbas ketika kemudian sudah keluar kesimpulan hasil penelitian MUI tahun 2002, apa rekomendasi kemudian yang diberikan oleh MUI, baik kepada pemerintah, aparat dan sebagainya, dan juga mengapa tidak ditindaklanjuti hingga saat ini. Kita akan bahas setelah jeda, kami segera kembali.